Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali sahabat Masanto TV. Pada video kali ini kita akan sampaikan pengalaman kami selama umroh di kota Mekah. Kita nanti ketika turun kemudian sholat sampai ke bus lagi 30 menit kurang lebih. Jadi insya Allah kita jam 3 tepat sudah harus berangkat menuju Mekah. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Setelah kami sampai di kota Mekah, kami lanjutkan untuk menjalankan rukun umroh, yaitu tawaf, sa'i, kemudian tahallul. Oke guys, ini suasana pagi di Masjidil Haram. Setelah kita sholat subuh kan guys.
Masjid Al-Mash'aril Haram di Muzdalifah. Ini masjid dipakainya setahun sekali, terutama Namirah tadi. Kondisi masih ada orang. Kalau Arafah sama sekali nggak ada. Berangkat menuju Mina. Masya Allah. Bermalam di Mina dari malam 11, malam tanggal 12, dan malam 13 bagi yang nafar tadi. Ini di Mina ini berdatangan ke sana antri untuk melaksanakan ibadah haji, yaitu melempar jumrah wusta, ula, wusta dan aqabah di hari-hari tasyrik setelah duhur. Alhamdulillah pemerintah Saudi sudah membangunnya demikian rupa. Ada berapa tingkat? 1, 2, 3, 4, 5. Masya Allah. Sehingga tidak terlalu berdesak-desakan seperti dulu. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Mereka beribadah pada Allah juga, mereka beribadah pada batu-batu juga, dan berhala-berhala juga. Di situ kesyirikan mereka. Maka Rasulullah SAW beribadah kepada Allah di Gua Hira tersebut yang dijuluki Tahannus. Bapak-bapak ibu jamaah umrah yang kami hormati, beberapa orang di zaman sebelum Rasulullah SAW diutus ada yang sudah merasa kalau kesyirikan ini tidak bagus, jelek. Jadi dengan akal yang mereka punya, dengan hati yang masih fitrah, ada yang berkata, mengapa kita harus meminta kepada batu-batu? Semestinya kita meminta kepada Allah saja, pemilik langit dan bumi. Orang-orang seperti ini di zaman jahiliyah sebelum Islam dijuluki dengan Hunafa, disebut dengan Hunafa. Siapa saja di antaranya Hunafa ini? Jelas pertama Rasulullah SAW sendiri alaihi salatu wassalam. Kedua Khadijah istrinya yang juga termasuk Hunafa. Yang ketiga Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, yang dia tidak pernah meletakkan jidatnya untuk sujud pada berhala seumur hidupnya. Dia selalu berkata, tidak mungkin agama atau Allah menyuruh kita sujud kepada batu, tidak mungkin. Terus bagaimana yang benar? Kata Abu Bakar, saya akan datang kebaikan, akan datang kebaikan, akan datang kebaikan. Selalu bilang akan datang kebaikan. Itu sebelum Islam. Sampai-sampai dijuluki dengan Baghiyal Khair. Abu Bakar dijuluki apa? Baghiyal Khair, pencari kebaikan. Mereka musyrikin kadang-kadang memperolok-olok, ya Abu Bakar, awajad, ya Abu Bakar, Anda sudah ketemu kebaikannya? Maka ketika Rasulullah SAW mengajarkan tauhid la ilaha illallah, Abu Bakar langsung percaya. Iya, aku percaya, aku beriman. Langsung cocok dengan fitrah yang ada pada Abu Bakar. Bahkan di sana juga ada Hunafa yang bersandar di Ka'bah berbicara pada musyrikin, kalian semua tidak beribadah seperti ibadahnya Nabi Ibrahim dan Ismail. Kan mereka mengaku pengikut Ibrahim dan Ismail. Kata Hunafa tadi, kalian semua tidak beribadah seperti ibadahnya Ibrahim dan Ismail. Sungguh kalau aku tahu batu-batu itu bisa menyampaikan pada Allah, aku akan sembah mereka. Tapi aku tidak tahu, dan aku tidak yakin, katanya. Sehingga dia tidak beribadah juga kepada batu-batu dan berhala-berhala. Rumput. Kita melewati Jabal Nur. Sebelah kanan kita yang paling tinggi itu menjulang, tinggi sekali. Ada banyak orang. Mobilnya memperlambat untuk melihat Jabal Nur yang di sana ada Gua Hira. Di atas itu ada putih-putih. Itu orang-orang naik ke sana, padahal nggak ada sunnahnya dan sangat berbahaya.
dan tidak ada perintah untuk kita mengusap tempatnya atau tabarruk cari berkah di sana, tidak ada. Hanya sejarah dan bukti kebenaran Rasulullah SAW dan bukti sejarah Nabi itu benar-benar adanya. Di dekat puncak, jangan sampai puncak Gua Hira-nya. Menjelang puncak itu ada gua yang tidak terlalu dalam. Rasulullah SAW beribadah sampai kemudian datang malaikat Jibril dan kemudian mengatakan kepada Rasulullah SAW, "Iqra." Nabi berkata, "Ma ana biqari." Aku nggak bisa membaca. "Iqra," kata malaikat tadi. "Ma ana biqari." Aku bukan orang yang bisa membaca. Sampai Rasulullah SAW hampir nggak bisa bergegas. Kemudian dilepas kembali dan kemudian disuruh lagi yang ketiga kalinya, "Iqra." Yang ketiga kali dilanjutkan kata-katanya atau ayatnya, "Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam." Kata Jibril, bacalah dengan nama Rabbmu. Iqra, dan Rabbmu Maha Mulia. Iqra dengan nama Rabbmu yang menciptakan manusia dari segumpal darah. Ini barakallahu fikum ayat pertama yang turun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam di gunung tersebut yang kita lihat tadi. Maka sejak turunnya Iqra, beliau resmi menjadi seorang nabi. Karena yang namanya nabi adalah yang mendapatkan wahyu. Maka beliau jadi nabi ketika diturunkannya surat Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Rasulullah SAW awalnya masih belum tahu apa ini dan siapa yang mendekatku, sehingga beliau pulang ke rumah istrinya Khadijah, kemudian berkata kepadanya, "Dathiruni, dathiruni." Dathiruni maknanya adalah selimuti aku, selimuti aku. Rasulullah menggigil seperti orang kedinginan, mengatakan pada istrinya Khadijah radhiyallahu taala anha, "Dathiruni," selimuti aku. Baru kemudian turun lagi ayat Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayyuhal muddaththir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir warrujza fahjur wa la tamnun tastakthir wa li rabbika fasbir." Yang maknanya, wahai orang yang berselimut, bangunlah. Ya ayyuhal muddaththir qum fa'anzir. Qum, bangunlah. Anzir artinya peringatkanlah manusia. Diperingatkan dari kesyirikan-kesyirikan. Maka kata para ulama, saat itulah beliau menjadi rasul. Apa beda jadi nabi dengan jadi rasul? Beda. Para ulama membedakan, jadi nabi adalah ketika mendapatkan wahyu. Jadi rasul adalah ketika disuruh untuk menyampaikan. Maka bahasa mereka para ulama, nubbi'a bi Iqra wa ursila bil muddaththir. Dinabikan, dijadikan nabi dengan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, dan dijadikan rasul dengan ya ayyuhal muddaththir. Rasulullah SAW ketika itu ketakutan dan beliau berkata kepada istrinya Khadijah, "Aku khawatir, aku khawatir, aku khawatir." Khadijah paham bahwa yang dikhawatirkan oleh Rasulullah SAW adalah sesuatu yang jelek, sesuatu yang buruk. Apa sesuatu yang buruk? Kata para ulama, seperti orang yang terkena jin atau orang yang majnun. Maka Khadijah menghiburnya, dan ini peranan seorang istri. Peranan seorang istri dari seorang dai, seorang nabi, adalah membesarkan hatinya. Apa kata Khadijah? "Kalla, tidak mungkin," kata Khadijah. "Innaka la tasilur rahim. Innaka la tu'til ma'dum." Tidak mungkin. Engkau orang baik, engkau
memberi makan orang miskin, engkau menghormati tamu, engkau memberi pada orang-orang yang tidak punya. Artinya kata Khadijah, la yukhzikallahu abada. Saya ulangi kata-katanya, la yukhzikallahu abada. Allah enggak mungkin menghinakan kamu. Allah tidak mungkin menghinakan kamu dengan penyakit junun, enggak mungkin. Karena engkau orang baik. Allah tidak mungkin menjatuhkan kehormatan atau memberikan kejelekan kepada orang yang baik. Engkau orang yang baik, menyambung silaturahmi, engkau memberi makan orang miskin, membantu orang yang lemah, untuk ridhaif dan seterusnya. Mari kita pergi ke paman saya Waraqah bin Naufal. Jadi Khadijah punya paman namanya Waraqah bin Naufal. Pamannya ini orang Arab, tetapi bisa membaca kitab-kitab Ibrani, kitab-kitabnya orang-orang Nasrani, dan dia membaca kitab Injil, membaca kitab Taurat. Mari kita ke rumah Waraqah bin Naufal, kita tanya apa yang terjadi padamu. Maka Rasulullah SAW pun diantar oleh Khadijah ke rumah Waraqah bin Naufal. Sampai di sana diceritakan oleh Rasulullah SAW. Kata Khadijah, ya am, wahai pamanku, isma' min ibni akhi, wahai pamanku, dengarkanlah cerita ponakanmu ini. Maka Rasulullah SAW cerita apa yang terjadi di Gua Hira. Maka kata Waraqah, hadzal namus alladhi ja'a ila Musa. Yang kamu temui di Gua Hira itu adalah namus yang pernah datang kepada Musa. Jadi Jibril di dalam kitab-kitab mereka dijuluki dengan namus. Itulah namus yang pernah datang kepada Nabi Musa. Ya laitani kuntu jad'an hina akhrajuka qaumuk. Kata Waraqah, duhai kiranya aku ini masih muda ketika engkau diusir oleh kaummu. Aku akan menolongmu, la ansurannaka nasran mu'azzara. Aku akan bela engkau dengan pembelaan besar, kata Waraqah. Rasulullah SAW terkejut. Awa mukhrijiyahum, maknanya apakah mereka akan mengusir aku? Rasulullah SAW terheran-heran. Mengapa? Karena beliau ini di Mekah sebelum dakwah adalah pemuda yang dicintai, orang yang paling disukai, orang yang dimuliakan, orang anak turunan orang-orang ningrat, orang-orang istimewa yang ada di Quraisy, sehingga semua menghormati. Maka kata Rasulullah SAW kepada Waraqah bin Naufal, awa mukhrijiyahum, apakah mereka akan mengusirku? Dijawab oleh Waraqah, tidak ada orang yang membawa seperti apa yang kau bawa, kecuali pasti akan diusir oleh kaumnya, akan dimusuhi oleh kaumnya. Artinya sebagaimana Musa ketika mendapat wahyu dari namus, engkau juga sama ketika mendapatkan wahyu dari Jibril, pasti engkau akan dimusuhi oleh kaummu. Duhai kiranya aku masih muda, aku akan bela engkau dengan pembelaan yang besar, kata Waraqah. Tetapi qadarullah, Waraqah meninggal sebelum Rasulullah SAW diusir oleh kaumnya, sehingga tidak menyaksikan bagaimana perjuangan-perjuangan berikutnya, tetapi sudah menyatakan keislaman dengan mengakui kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka saat itulah Rasulullah SAW paham bahwa beliau telah diangkat sebagai Rasul, sebagai Nabi. Demikian barakallahu fikum yang bisa saya sampaikan sepintas tentang apa yang terjadi di Gua Hira, di Jabal Nur, di Gunung Nur. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab, wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, City Tour telah selesai dan banyak pelajaran yang dapat kita petik dari tausiah Ustadz. Ini kita sholat isya guys di Masjidil Haram. Kondisinya seperti ini.
setelah kita selesai sholat, banyak jamaah yang berjalan keluar dari masjid, guys. مكة مكة أحب مكة في القلب مكة أرض الحبيب من يأتي زائر يلقى البشائر خير البقاع فيا مجيب اكتبها لنا قريبا فإن لنا حبيبا تعلق قلبه فيها نزور ومن نحب لخير من أحب حنين الروح فيها سكون القلب فيها مكة مكة. Kita melakukan sholat Jumat ini, guys, sekaligus nanti tawaf wada sebelum kita kembali ke tanah air. Setelah selesai sholat Jumat, kita lanjutkan perjalanan ke Kornais untuk menunggu jadwal penerbangan ke bandara Jeddah. أرض الحبيب من يأتي زائر يلقى البشائر خير البقاع فيا مجيب. Ini suasana kota Kornais, guys. Di sini banyak tempat untuk membeli oleh-oleh. Ada toko Indonesia yang menjadi favorit para jamaah di sini, guys. Kakak, bunda mana bunda? Ini suasana House of Indonesia. Toko oleh-oleh menjadi favorit jamaah Indonesia, guys. Alhamdulillah, ini udah sampai di bandara Jeddah, guys. Kita sedang menunggu jam penerbangan. Halo Mbak Yanti, Mbak Lasri. Semoga tahun depan kita bisa umroh lagi. Amin, amin. Amin, amin ya rabbal alamin. مكة مكة أحب مكة في القلب مكة أرض الحبيب من يأتي زائر يلقى البشائر خير البقاع فيا مجيب اكتبها لنا قريبا فإن لنا حبيبا تعلق قلبه فيها نزور ومن نحب لخير من أحب حنين الروح فيها سكون القلب فيها. Alhamdulillah, guys. Setelah menunggu beberapa saat, akhirnya kami terbang kembali ke Indonesia. Terima kasih sudah menonton channel Masanto TV dalam perjalanan kami selama umroh di kota Madinah dan Makkah. Semoga kita semua dalam lindungan Allah SWT diberikan kesehatan, keselamatan, dan selalu dalam pertolongan Allah SWT. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih, guys. Assalamualaikum.